Sahabat Antena, hari ini saya dengan Bapak siapa? Bapak Haris ya. Rutinitas di pagi hari dia mau ke kebun, ngurus mengerjakan pekerjaan di kebun. Ladang Pak ya, ladang cabai atau ladang padi Pak? Padi, Ladang cabai. Oh. Nah, jadi inilah rutinitas warga Lebong Sari pagi hari berangkat ke kebun. Nah, ini yang punya wilayah juga. Mana Pak? Mau ke kebun Pak? Ngeladang atau gimana Pak? Ladang. Ladang ya, ladang padi Pak ya. Gimana sekarang udah udah mulai berbuah atau gimana Pak? Belum ya. Ngoret. Masih ngoret. Dari sini jauh nggak Pak? Itu ladangnya Pak? Jauh ya Pak? Jalan kaki Pak ya? Semangat terus Pak ya kerjanya. Jaga kesehatan. Selamat pagi Adek. Namanya siapa Dek? Siapa? Angel. Kelas berapa? Kelas berapa sekolahnya? Kelas 1. Oh, udah sarapan apa belum? Udah ya. Selamat pagi adik-adik. Ini jadwalnya piket atau gimana? Ya. Jadwalnya piket ya. Namanya siapa adiknya? Madon. Kelas berapa sekarang? 4. Kelas 4 ya. Yang rajin ya. Rajin bersih-bersihnya, rajin belajarnya. Cita-citanya nanti mau jadi apa ini adek? Dokter. Mau jadi dokter. Amin ya. Adik-adik, abang mau tanya ya. Yang cita-citanya mau jadi guru siapa? Saya. Ya, mau jadi guru ya. Nah, sekarang abang mau tanya nih. Yang mau jadi polisi siapa? Tadi ada juga katanya yang mau jadi dokter. Ada nggak kira-kira nanti cita-citanya mau jadi presiden? Iya. Jadi tentara. Nah, jadi begini, kalau mau jadi tentara, mau jadi dokter, jadi kita harus gimana? Ya, harus gimana? Harus rajin belajar ya. Amin. Semoga cita-citanya tercapai ya. Semangat terus, rajin belajar, sekolahnya juga rajin ya. Sahabat Antena, hari ini saya berada di ruangan sekolah yang berada di Dusun Lebong Sari, SDN 1 Pokonongga. Kebetulan saya mau berbincang-bincang dengan tenaga pengajar di sini. Ada berapa siswa di sini? Keseluruhan 33 siswa. 33 siswa. Itu dari kelas 1? Kelas 1 sampai kelas 6. Kebetulan yang kelas 5-nya kosong. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 itu proses belajar mengajarnya itu di ruangan ini yang? Iya, di ruangan ini nggak ada seket ya, bareng. Istilahnya dicampur ya? Dicampur ya. Kelas 1, kelas 2. Iya. Kalau di ruangan ini kelas 1, kelas 2 sama kelas 6. Kalau di ruangan sebelah itu kelas 3 sama kelas 4. Nah, jadi dalam satu ruangan tanpa sekat ya. Itu kita tempat belajar hari-hari. Ada 3 kelas. Begitu. Ya gimana lah, ya kurang nyaman gitu Pak. Ya sebagai tenaga pendidikan kurang nyaman, terus anak-anak yang kita ajarkan juga kurang nyaman. Ya kami akan mengharap betul ya harus dibangun itu Pak. Karena tadi itu
apa yang sesuai apa yang diungkapkan tadi, karena memang dicampur dari kelas 1 kelas 2 Iya, kelas 3. benar. Iya. Jadi kenyamanan untuk proses belajar mengajar itu saya rasa nggak didapatkan. Iya, Enggak, iya. Karena di sini ada mengajarkan mata pelajaran kelas 1, di sebelahnya di Kelas belahan lagi dua. mengajarkan pelajaran Iya. kelas 2. Wah, Terganggu itu sudah pasti. Sudah pasti. Sudah pasti. Jadi harapannya sahabat antena dan juga kepada pemerintah kabupaten dan juga provinsi, harapan mereka sebagai tenaga pengajar di sini untuk bisa dibangun untuk mendapatkan kelayakan dan juga hak yang pantas. Peran dari pemerintah. Di sini sudah berapa lama mengajar di sini? kalau saya itu Pak 8 tahun. dari tahun 2004. Kalau ibu sendiri? 2015. 2013. Untuk ibunya sendiri? Masih guru daerah. Guru daerah. Iya. Guru daerah itu termasuk bagaimana? Diperbantukan untuk dari kebijakan dari pemerintah daerah? Ya, dari Bupati. Dari Bupati. Terima kasih Pak, sahabat antena. Inilah hasil dari obrolan saya dengan teman pengajar di sini, dengan Pak Andi, ada juga Ibu Enda, ada juga Ibu Usi. Mereka intinya mengharapkan kelayakan dan juga hak-hak sebagai warga negara, sebagai tenaga pengajar untuk mendapatkan hak yang sama. Karena untuk mendapatkan kenyamanan seperti yang di luar sana dengan fasilitas yang lengkap, itu otomatis kualitas apa yang diberikan untuk diajarkan kepada murid-murid itu bisa tercapai. Ya, Karena saya lihat di sini sarana dan prasarana itu sangat kurang-kurang. Ya. Ya, enggak ada. Lebih besar dari swadaya masyarakat. Swadaya benar. masyarakat. Benar, Iya. Bukan istilahnya dari bantuan dari Bukan. Lihat sendiri di sini keadaannya seperti ini. Jadi mudah-mudahan ke depannya ada perhatian dari pemerintah kabupaten khususnya, karena kita termasuk dari kabupaten ya benar. supaya istilahnya kita harapannya Kabupaten Tanggamus bisa meneruskan lagi untuk ke provinsi dan juga bisa meneruskan kembali untuk di Kementerian Pusat. Ya, Dan itu terima kasih ngobrol-ngobrolnya, kita doa bersama, kita berjuang bersama, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik. ya, siapa? Ya. Sahabat antena, sekarang saya berada di Dusun Lebong Sari. Kebetulan kita mau ngobrol-ngobrol dulu dengan salah satu warga yang anaknya kebetulan sekolah di SDN 1 Pekanunggal. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi gini Pak, kita mau tanya-tanya ini. Melihat kondisi bangunan sekolah itu kayaknya kalau menurut saya pribadi itu sudah tidak layak itu Pak. Karena potensi untuk roboh itu kan, karena dari bangunan fisik bentuk bangunan dari bahan-bahan semua itu kan dari kayu. Kalau yang semua kan dari udah lapuk semua. Ya, memang betul sekolah itu SDN kecil lah dulu namanya, SDN kecil Lebong Sari, Pekanunggal. Bangunan ini kisarannya dibangun tahun 80-an. Iya. Tahun 80-an. Masih kepala pekonnya almarhum Saifuddin. Sekitar itu sekitar tahun 80 berarti. Tahun 80-an. 80 ke 2000, sekarang 2022. 22. Yang pasti karena kita butuh anak kita sekolah. Meskipun bangunan itu sudah tidak layak. Sudah tidak layak, sudah pasti. Potensi untuk roboh itu sudah jelas kelihatan, tapi ya kami selaku wali murid di sini ya mau berkata apa? Iya. Enggak, pertanyaan begini Pak. Selain dari sekolahan sini, ini namanya Dusun Lebong Sari ya? Dusun Lebong Sari. Kira-kira sekolah terdekat selain dari Lebong Sari ini ada Pak? Ada ini di SDN 2 Penyandingan di Dusun Salong. Cuman menurut kami kalau anak kita sekolah di SDN 2 Penyandingan yang ada di Dusun Salong itu lebih khawatir lagi Pak. Kenapa? Ya hujan, jalan licin, karena ya Bapak bisa lihat sendiri kan jalannya. Iya. Oh itu yang Salong itu jalan itu kita melewati hutan ya. Hutan. Dari kebun-kebun warga ya. iya, apalagi pagi kan babi hutan masih banyak di sini. Iya. Jadi karena pilihan kita nggak ada, ya kami harus terpaksa menyekolahkan anak di Karena memang tanggung jawab kita harus Iya.
memberi pendidikan lah ya Pada anak itu. pada anak itu lah. Ya Bapak bisa lihat sendiri lah kondisinya di sekolah itu kan. Pernah kemarin tuh kita ada rapat dengan kepala sekolah, kebetulan PJ, PLT kepala sekolah Atta. Sempat kami cetuskan kami siap membantu tentang pengerjaannya, cuman kalau dana kami tidak mampu. Nah, Tentang berarti pengerjaannya. begini, misalkan ada perehatan atau Ya. perbaikan itu, warga di sini nih khususnya wali murid siap menyumbangkan tenaga, Sangat siap menyumbangkan tenaga untuk perbaikan. Iya. Jadi harapannya Pak, harapan Bapak sebagai warga Dusun Lebongsari ini juga mempunyai anak yang kebetulan Iya. sekolah di situ, harapannya seperti apa nih dengan pemerintah? Ya, harapan kami berulang-ulang kami ya waktu rapat itu kita ngobrol dengan kepala sekolah, tolong Pak sampaikan di dinas pendidikan kabupaten. Iya, iya. Ya kami juga warga kabupaten juga Iya, yang berada di pelosok kayak gini. Anak kami butuh fasilitas sekolah yang memadai lah. iya, iya. Nggak perlu terlalu mewah. Yang penting Layak. murid nyaman untuk mengenyam pendidikan itu. Karena memang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bagus itu didukung dengan sarana dan prasarana. Iya. Kenyamanan dari anak-anak kita yang di situ, kenyamanan, ketenangannya juga segala macam sebetulnya harus kita dapatkan. Bagaimana ini menurut saya pribadi, bagaimana kita mau mendapat sesuatu yang lebih kalau sarana dan prasarana yang sudah jelas. Ya itu. Di sana itu putri apa putra Pak yang sekarang? Putri. Sekarang kelas berapa Pak? Sekarang kelas 4. Kelas 4 ya. Jadi dari kelas 1, kelas 4 ya di sini. Iya. Kalau untuk tenaga pengajar sendiri Pak di sini, menurut Bapak sebagai warga yang di sini, sebagai tenaga pengajar ya, kira-kira mencukupi atau tidak? Ya kalau bicara mencukupi sudah jelas tidak mencukupi karena itu ada kelas 1 sampai kelas 6. Sedangkan guru di sini ya maafnya ngomong gurunya guru honorer semua. Oh iya, gue mau. Ya memang warga setempat. Iya. Itu lagi Pak, saya minta ya walaupun ini istilahnya kita ngobrol ya, minta bantuannya untuk menyampaikan aspirasi kami lah selaku masyarakat kami untuk memberikan kesejahteraan untuk anak didik kita di sini, khususnya ya bangunan gedung itu. Bangunan gedung terutama Iya, bangunan gedung. iya. Karena memang saya dalam pantauan saya mungkin tidak berlebihan lah kalau saya bilang itu bukan gedung sekolah. Iya betul. Coba karena menurut Bapak tadi itu udah suatu pilihan. Iya. Karena memang sudah kewajiban kita sebagai orang tua harus Memberikan pendidikan yang seharusnya didapat. Makanya terpaksa lah ya. Iya. Bahasanya terpaksa kita disekolahkan di situ karena menurut Bapak tadi untuk sekolah terdekat risikonya lebih tinggi, lebih besar. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Amrullah. Alhamdulillah. Terima kasih.